Halo teman-teman YouTube channel kita Autoworks. Kali ini di sesi garasi api kita akan bahas mengenai audio. Gimana itu? Lihat videonya, oke? Oke, teman-teman, gimana? Udah dengerin suaranya? Ini kita setup di mobil Alphard ya. Mobil Alphard tahun 2009 ini ya audionya bisa seperti itu dengan budget yang hemat gitu. Kenapa bisa hemat? Karena ya nanti kita jelasin kenapa budgetnya bisa hemat tapi suaranya bisa seenak itu. Oke, sebelum kita jelasin nih ya mobilnya dipasangin apa aja. Biasanya kan teman-teman yang taunya kalau audio itu pilihan suaranya mau jernih banget atau mau kenceng banget gitu kan. Nah, kita milihnya yang ya kita mainnya di nggak quality banget karena kita juga budget. Biayanya sangat terjangkau lah. Nanti saya kasih tahu kisaran harganya. Tapi kalau dibilang mainnya yang loud banget, kita juga nggak main yang loud banget. Jadi cukup untuk di mobil ini untuk dinikmatin sangat cukup gitu kan. Nah, kita bahas dulu apa yang dipasang di mobil ini ya. Mobil ini yang jelas satu ganti head unit. Kita pakai Kenwood. Di Kenwood ini sudah ada fitur untuk alignment, untuk delay. Nah, itu sudah ada di sini. Jadi kita built-in udah nggak pakai DSP lagi. Kemudian kita pasang speaker untuk depan aja nih, kita pakai Morel Maximo. Ya harga sekitar 2 juta lah, 1,8 sampai 2 juta. Sama di bawah kursi penumpang kita pasang subwoofer kolong, subwoofer aktif merek Blaupung tipe GT135. Itu juga harga sekitar 1,8an lah. Dah, itu aja. Sama power ya, ada power 4 channel. Jadi untuk speaker depan dan belakang kita kasih power. Udah itu doang, tapi suaranya bisa kayak tadi. Kenapa? Nah, ini yang mahal sebenarnya. Sebenarnya barangnya mungkin bisa dibilang nggak mahal-mahal banget gitu. Barangnya ya standar lah gitu kan, nggak yang murah banget, nggak mahal banget. Tapi yang bikin suaranya enak itu adalah settingan, setup gitu. Sebenarnya gimana sih cara setup audio gitu kan? Nah, teman-teman nanya. Gini, saya kasih spill caranya ya. Yang pertama, teman-teman harus siapin yang namanya handphone dengan aplikasi RTE. Aplikasi RTE itu dia akan menunjukkan grafik frekuensi. Jadi ketika ini handphone ini terhubung dengan mikrofon saya. Jadi ketika saya ngomong, tuh dia naik. Dia frekuensi itu kita dari 20 sampai 20.000. Dia kelihatan di sini. Fungsinya ini untuk apa? Ini adalah untuk equalizer. Kita cek equalizer. Kalau teman-teman suka lihat equalizer kiri naik, terus tengah turun, atas naik, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena equalizer itu equal. Artinya adalah semua frekuensi ini harapannya adalah sama, rata. Kalau misalnya ada yang terlalu turun, dinaikin. Yang terlalu tinggi, diturunin. Gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kalau saya biasanya kita setel namanya pink noise. Pink noise itu suaranya kayak gini nih. Noise itu adalah suara gemuruh dari frekuensi rendah sampai frekuensi atas. Jadi
dia hanya bener-bener gemuruh aja. Kalau kita gedein, dia gemuruh aja. Terus gimana cara kerjanya? Pink noise ini ketika disetel, kita sambil masuk ke menu audio untuk equalizer. Nah, equalizer di sini kita set. Kita lihat ya. Nih, saya diam sebentar biar kelihatan. Kelihatan low-nya terlalu tinggi ya. Artinya kalau low-nya terlalu tinggi, yang terjadi apa? Bass-nya terlalu mau gitu. Jadi kita harus sedikit turunkan bass-nya supaya dia agak turun, high-nya agak sedikit naikin. Ini karena subwoofernya ada remote-nya, jadi kita juga harus dari head unit dan dari remote-nya juga ya. Kira-kira ini sudah rata, artinya equalizer sudah selesai kita setup. Jadi yang pertama adalah tadi ya, equalizer. Equalizer itu tujuan untuk equal. Jadi frekuensi dari low sampai high itu equal dulu. Kita belum ngomongin jenis lagu atau apa, tapi semua frekuensi harus dikeluarkan dari head unit ini, dari perangkat audio ini. Kemudian yang kedua, setelah equalizer kita selesai setup, kita setup yang namanya crossover. Apa itu crossover? Crossover itu sebenarnya tujuannya untuk nge-cut off. Jadi mana yang mau masuk ke subwoofer, mana yang mau masuk ke mid, mana yang masuk ke tweeter gitu, kita cut off gitu. Jadi di sini kita kemarin sudah setup tweeternya yang kalau di audio head unit ini tuh kita ada pilihan small, medium, large. Jadi itu untuk menentukan frekuensi dari yang akan dikeluarkan gitu kan. Terus jarak speakernya ini juga kemarin sudah kita setup. Nah, yang paling penting tadi crossover nih. Di crossover kita mau cut off-nya berapa? Jadi contoh ini ada front, rear, dan subwoofer. Kita ke woofer dulu. Yang masuk frekuensi subwoofer itu yang di 40 ke bawah gitu. Jadi kita cut off di 40 ke atas dia udah masuknya ke mid di pintu gitu kan. Slope-nya berapa desibel, kemudian gain-nya berapa. Nah, gain ini terserah teman-teman mau dimainkan di sini atau kalau woofer ada remote-nya biasanya kita bisa mainkan di remote-nya. Kemudian itu juga yang kita lakukan di speaker depan. Speaker depan cut off-nya berapa, kemudian dia mau dinaikin berapa desibel di cut off tersebut, itu kita lakukan di sini. Tujuannya apa? Supaya suara itu bisa jernih, suara itu kebagi-bagi, jangan sampai suara high masuk di mid, jadi suaranya nanti kurang kalau high kurang kencring. Nah, apa nya itu kurang dapet gitu kalau dia masih di mid. Tapi kalau dia suara high frekuensi masuk ke tweeter ya dia akan suaranya nya itu dapet gitu. Itu tujuannya untuk itu crossover ini. Nah, yang terakhir setelah equalizer udah, speaker udah, biasanya kita pakai fader dulu nih, fader balance. Fader balance itu sebenarnya tujuannya untuk teman-teman mau bikin suara itu dari mana. Apakah kan kita ada speaker belakang nih ya. Kalau memang kita pengen bikin panggung atau suara itu dari depan, biasanya fader agak kita kedepanin. Tujuannya apa? Suara speaker depan itu lebih kencang ketimbang speaker belakang. Jadi fokusnya itu nanti suara dari depan gitu. Ini yang membuat kalau orang bilang ada staging, nah itu dari fader ini ngebantu untuk meredam suara belakang sehingga suara depannya lebih kencang. Yang terakhir ini yang nggak kalah penting ya, itu adalah time alignment.
time alignment ini yang disebut kalau orang dulu bilangnya kan kita delay gitu kan. Kenapa perlu time alignment? Karena posisi pengemudi itu ada di sebelah kanan, sedangkan jarak speaker kiri dan kanan itu deket yang kanan. Jadi posisi speaker yang kanan kita delay sepersekian detik, biasanya pakai millisecond, untuk supaya suaranya itu bareng gitu. Cara setupnya biasanya kita bisa pakai kayak pink noise tadi, kita setel pink noise kemudian kita adjust. Nah ketika kita ini ada delaynya ya, 0,96 millisecond, 3,01 millisecond. Ini hasil settingan kita. Jadi kita delay suaranya tuh, panggungnya mau kita taruh mana nih? Apakah suara penyanyinya mau di tengah sini, atau mau di depan supirnya langsung, atau mau di mana? Itu bisa kita atur dengan time alignment ini sebenarnya. Itu fungsinya dari time alignment. Jadi kalau teman-teman pakai DSP atau digital sound processing yang mahal-mahal, dia bisa ngedelay per channel. Jadi DSP itu ada 4 channel, 8 channel, 10 channel. Nah, dia bisa ngedelay masing-masing. Jadi tweeter di delay sendiri, woofer sendiri, mid-nya sendiri, dan itu masing-masing kanan kiri bisa beda-beda gitu. Tapi kalau pakai yang ini, kita hanya bisa mendelay untuk 4 channel. Jadi depan 2 karena si tweeter sama mid jadi 1 digabung, dan belakang 1 jadi 4 channel kanan kiri. Woofernya nggak masuk ke delay alignment. Jadi minusnya ya kadang kalau kita ngomongin speed, audionya yang cepat jeduk biasanya bassnya suka lebih duluan dikit. Nah, tapi kalau yang kupingnya nggak terlalu detail ya nggak kelihatan. Tapi dengan ini aja hasilnya udah seperti tadi yang teman-teman lihat gitu. Jadi suaranya udah enak gitu. Kita coba lagu-lagu yang lain ya. Saya rasakan panggungnya ada di depan, agak di depan sini. Jadi kalau merem, seolah-olah nontonnya tuh kayak di depan panggung tapi agak geser. Jadi penyanyinya ada di tengah-tengah. Kenapa nggak saya setup di tengah? Karena mobil ini kadang dipakai berdua, jadi biar yang sebelah kiri juga bisa menikmati. Dari RTA-nya pun rata ya teman-teman ya. Rata, nggak ada frekuensi yang terlalu drop atau terlalu kencang. Sekian dulu video kita kali ini mengenai audio. Nextnya mungkin Garasi Apik akan bikin sub bisnis mengenai audio. Ikutin terus aja. Buat teman-teman yang mau setup audio bisa juga hubungi nomor kita di bawah ini. Nanti kita janjian kapan bisa mobilnya dibawa, nanti kita coba setup gitu kan. Budgetnya hemat tapi suaranya mantap
gitu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa follow Instagram kita juga di bawah ini. Dan buat teman-teman yang mencari spare part Chevrolet bisa ke Tokopedia-nya bengkel kita. Terima kasih telah menonton. Dadah.